warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, para pelajar pecinta kimia. Berjumpa lagi di mata pelajaran kimia bersama Ibu Minarni, guru SMA Negeri 4 Kota Lubuk Linggau. Apa kabarnya kalian di rumah? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Walaupun di masa pandemi ini kalian terpaksa belajar dari rumah. Namun untuk kesehatan kita dan lingkungan, jangan lupakan 3M. Yaitu yang pertama menjaga jarak, yang kedua adalah memakai masker, yang ketiga adalah rajin mencuci tangan. Anak-anakku, para pelajar pecinta kimia, pernahkah kalian pergi ke bengkel? Ketika kalian masuk ke dalam bengkel, maka kalian akan menemukan tumpukan besi yang berwarna coklat. Dan ketika kalian pegang, maka besi yang berwarna coklat tersebut akan tertinggal di tangan. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya besi itu berwarna abu-abu mengkilap. Namun, kenapa besi tersebut yang berwarna abu-abu mengkilap bisa berubah warna menjadi merah kecoklatan? Ternyata hal ini disebabkan besi tersebut sudah mengalami korosi. Apa itu korosi? Kalian penasaran? Baik. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi pelajaran kimia kelas 12, yaitu tentang korosi. Adapun standar kompetensi dasar yang akan kita adakan pada hari ini untuk konektifnya adalah 3.5, yaitu menganalisis faktor-faktor penyebab korosi dan cara mengatasinya. Sedangkan dari segi keterampilan, 4.5 adalah mampu memberikan gagasan atau mengajukan gagasan untuk pencegahan ataupun cara mengatasi korosi tersebut. Para pecinta kimia, pernah mendengar kata karat atau pengkaratan? Dalam kehidupan sehari-hari, peristiwa pengkaratan itu disebut dengan korosi. Apa itu korosi? Teman-teman bisa jawab? Pintar. Korosi adalah perubahan bentuk dari besi ataupun logam lain disebabkan secara mekanik, kimia, dan fisika disebabkan karena hilangnya kemampuan mekanik dari logam tersebut. Biasanya, korosi tersebut terjadi diakibatkan karena bersentuhan dengan senyawa asam, air, ataupun temperaturnya yang sudah berubah secara terus-menerus selama beberapa waktu yang sangat lama. Anak-anakku, secara elektrokimia bisa dijelaskan bahwasanya yang disebut dengan korosi adalah sebagai berikut. Bila kita contohkan adanya pengoksidasian besi menjadi oksida besi. Kita perhatikan pada bagian berikut. Ketika besi tersebut berada di luar, maka dia akan bersinggungan dengan udara di luar. Di udara di luar, maka akan ada oksigen dan uap air. Sehingga besi yang ada itu akan dioksidasi oleh oksigen. Kita lihat nanti karena adanya besi dan oksigen dan uap air dalam wadah yang berair, maka akan terbentuk kutub. Ada kutub anoda, ada kutub katoda. Kutub anodanya akan terjadi reaksi tempat reaksinya. Misalnya kita gunakan sini adalah besi tadi, pengoksidasian besi, maka Fe akan menjadi Fe2+ plus 2 elektron. Kemudian elektronnya akan berpindah ke anoda, ke katoda. Katoda adalah penyebab dari korosi tersebut. Maka reaksi pada katoda adalah O2 ditambah dengan 2H2O plus 4 elektron min, itu akan menjadi 4OH-. Anak-anakku, secara keseluruhan, maka reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Ketika katodanya adalah, di anodanya adalah Fe menjadi Fe2+ plus 2 elektron, kemudian di anodanya adalah berpindahnya Fe tadi, sedangkan di katodanya adalah O2 plus H2O, 2H2O plus 4 elektron min akan menjadi 4OH-. Sehingga hasil reaksinya adalah Fe plus O2 plus 2H2O akan menghasilkan Fe2+ plus 4OH-. Kemudian
Ketika terjadi perubahan dari Fe yang logam menjadi Fe2+ berupa larutan, kemudian secara terus-menerus akan berubah menjadi Fe3+. Ketika menjadi Fe3+, maka unsurnya akan menjadi Fe2O3XH2O. Perubahan Fe2+ menjadi Fe3+, itulah yang disebut dengan karat. Anak-anakku, selain daripada besi, logam-logam lain itu seperti emas, perak, dan platina sulit mengalami korosi. Mengapa? Karena nilai potensial reduksinya berada di atas dari 0,44 seperti besi, sehingga untuk terjadi korosi sangat kecil kemungkinannya. Baik anak-anakku, kita lanjutkan dengan faktor penyebab korosi, baik secara lambat ataupun secara tepat. Berbagai macam penyebab korosi. Yang pertama, adanya air dan kelembapan udara. Air dan kelembapan udara memegang peranan penting dalam peristiwa korosi. Semakin tinggi kadar air di suatu tempat, maka peristiwa korosi akan lebih cepat terjadi. Jika logam kita letakkan di daerah yang kadar airnya itu lebih rendah, misalnya di gurun, maka kemampuan logam tersebut akan menjadi korosi akan lebih lambat. Untuk itu anak-anakku, kalau kalian mempunyai barang dari logam di rumah, kalian simpan di tempat kering dan jauhkan dari tempat yang lembab. Yang kedua adalah faktor elektrolit. Elektrolit adalah tempat berlangsungnya atau media tempat berlangsungnya transfer muatan. Dengan adanya transfer muatan akan memudahkan oksigen untuk mengikat elektron, sehingga terjadilah reaksi kimia. Untuk itu, pada air hujan yang mengandung senyawa asam dan air laut yang mengandung garam merupakan media elektrolit yang sangat besar sekali untuk mempercepat terjadinya korosi. Tidak mengherankan kalau peralatan logam perlengkapan di pabrik-pabrik lebih cepat menjadi korosi dikarenakan adanya paparan asam, senyawa asam. Faktor yang ketiga adalah permukaan logam yang tidak rata. Pada permukaan logam tidak rata, itu akan menyebabkan kutub-kutub. Adanya kutub-kutub muatan, ada katoda dan kutub anoda. Kutub anoda dan katoda. Adanya kutub-kutub ini akan menyebabkan sel elektrokimia. Untuk yang permukaan logamnya licin dan selalu bersih, biasanya korosi akan kecil kemungkinan terjadi atau sangat lambat. Dikarenakan pada permukaan yang licin tidak ada kutub-kutub yang terbentuk. Untuk itu anak-anakku, kalau punya barang di rumah juga yang berupa logam, maka usahakan selalu bersih dan dikondisikan agar permukaannya selalu rata. Baik, faktor yang keempat adalah pembentukan sel elektrokimia. Pembentukan sel elektrokimia itu adalah bersinggungannya permukaan dua logam yang mempunyai beda potensial dalam keadaan yang mengandung air, menyerap air. Biasanya, untuk logam yang mempunyai potensial reduksi lebih rendah, itu akan lebih cepat menjadi korosi dibandingkan dengan logam lain yang mempunyai potensial reduksi lebih besar. Misalnya, penggunaan paku keling yang mengandung tembaga digunakan untuk menyambungkan besi. Maka, besi ini mempunyai nilai potensial reduksi lebih kecil dibanding dengan tembaga. Sehingga, besi yang berada di seputaran paku keling itu akan lebih cepat menjadi korosi. Itulah 4 penyebab dari korosi. Tentu teman-teman akan bertanya, bagaimana sih cara agar logam-logam ini tidak menjadi korosi, pencegahannya atau pengatasinya? Karena dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali logam-logam yang ada dalam keperluan kita. Contohnya ada pagar di rumah kita yang makin lama maka dia akan berkarat ke korosi.
teman-teman jangan takut. Kita akan memberikan penjelasan tentang cara mengatasi atau pencegahannya agar tidak terjadi korosi. Baik, untuk pencegahan atau mengatasi korosi, yang pertama itu adalah mengkondisikan agar logam tersebut tidak ada kontak dengan udara. Bagaimana caranya? Logam tersebut kita hindari bersentuhan dengan oksigen dengan cara mengalirkan gas karbon dioksida. Cara kedua, kalau cara pertama sudah dilakukan, maka kita bisa melakukan cara kedua, yaitu pengecatan. Pengecatan ini fungsinya adalah untuk memutuskan kontak langsung antara logam dengan udara luar yang mengandung oksigen dan uap air. Namun, kadangkala kalau terkelupas catnya, maka ini akan menyebabkan korosi akan menyebar lebih cepat di bawah cat yang bagus tadi. Contoh teknik yang menggunakan teknik ini adalah ketika kita ngecat terali di rumah atau pagar di rumah, kemudian pengecatan jembatan dan pengecatan kapal. Cara ketiga yaitu dengan menggunakan minyak dan oli. Penggunaan minyak dan oli sama seperti pengecatan tadi, yaitu untuk memutuskan kontak langsung dengan udara di luar yang mengandung oksigen dan uap air. Karena minyak diketahui tidak akan bercampur dengan air, sehingga logam itu akan terhindar dari korosi. Teknik ini digunakan untuk mesin mobil, mesin jahit, kemudian rantai mobil, rantai sepeda, dan rantai motor. Kemudian cara keempat itu adalah dengan pelapisan plastik. Sama halnya dengan yang tadi, pelapisan plastik itu juga melindungi dari kontak luar dengan memberikan plastik untuk melindungi logam tersebut. Cuma karena sifatnya sama dengan pengecatan, kalau misalnya plastiknya sudah terkelupas, maka akan menyebabkan korosi lebih cepat terjadi. Teknik ini dipakai pada di rumah adalah rak piring dengan stang sepeda yang ada di rumah. Yang kelima itu adalah electroplating. Electroplating itu adalah melapisi logam tersebut dengan logam lain. Biasanya misalnya kita untuk pelapisan krom. Pelapisan krom digunakan untuk pemakaian pada pelek kendaraan. Entah itu pelek sepeda, pelek motor, kemudian pelek mobil, itu pakai krom. Kemudian pelapisan dengan timah itu digunakan untuk melindungi kaleng makanan dan minuman agar tidak cepat berkarat. Maka digunakanlah pelapisan timah. Yang keenam yaitu namanya galvanisasi. Galvanisasi itu adalah pelapisan dengan zinc. Pelapisan dengan zinc contohnya adalah atap rumah. Atap rumah itu menggunakan pelapisan zinc. Jadi seng yang di rumah memakai pelapisan zinc. Yang ketujuh adalah perlindungan katoda atau pengorbanan anoda. Maksudnya, logam yang akan kita lindungi korosinya seperti besi dicampurkan atau dilapisi dengan logam lain yang mempunyai potensi reduksi lebih rendah. Sehingga yang potensi lebih rendah tadi akan berada di anoda, misalnya magnesium. Berada di anoda, yang akan terjadi korosi adalah magnesium tersebut. Selagi magnesium tersebut yang berada di anoda masih ada, maka yang berada di katoda yang berupa besi tadi akan terlindungi untuk korosinya. Itulah yang disebut dengan pengorbanan anoda atau perlindungan katoda. Contohnya adalah penggunaan pipa air yang berada di bawah tanah menggunakan pelapisan dengan magnesium. Yang kedelapan adalah membuat paduan atau alloy. Membuat paduan dengan alloy, besi tersebut kita campurkan dengan krom, dengan nikel, kemudian dengan lainnya membentuk satu baja stainless. Anak-anakku itulah tadi cara pencegahannya. Selanjutnya untuk keterampilannya kita akan melakukan praktikum tentang korosi. Ini dia praktikum korosi. Pertama kita siapkan 5 buah cup air mineral yang sudah bersih.
kemudian dimasukkan di sana air sabun, air mentah, kemudian air garam, air masak, dan minyak goreng. Kemudian kita masukkan paku yang kita beli, yang baru saja dibeli, ke dalam 5 cup tersebut. Setelah dimasukkan, kemudian cupnya kita tutup dengan plastik, kemudian diikat dengan karet untuk menghindari kontak dengan udara. Kemudian kita diamkan selama 3 hari. Teman-teman, apa yang terjadi setelah 3 hari? Setelah 3 hari didapatkan bahwasannya paku yang berada di air mentah dan air matang itu mempunyai korosi yang lebih banyak. Kenapa? Dikarenakan air merupakan media penghantar untuk terjadinya korosi. Kemudian yang berada di larutan garam dan air sabun sama ada juga korosi karena air garam itu adalah elektrolit. Sedangkan yang berada di minyak itu korosinya tidak terjadi. Mengapa teman-teman? Itu tadi, karena minyak tidak akan bercampur dengan air, sehingga korosi bisa dihentikan, diatasi. Ternyata kesimpulan kita dari praktek ini, ternyata untuk melindungi besinya atau logam kita adalah dengan lapisan minyak. Baik anak-anakku, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada saat ini, kita akan mengambil kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah korosi adalah perubahan logam secara kimia dan fisika disebabkan hilangnya fungsi mekanik dari logam tersebut. Yang kedua, faktor penyebab dari korosi bermacam-macam. Satunya adalah air yang kelembapan udara, kemudian elektrolit. Yang ketiga, permukaan logam yang tidak rata. Yang keempat adalah pembentukan sel elektrokimia. Sedangkan pencegahannya adalah banyak hal yang kita lakukan dengan memutuskan kontak logam tersebut dengan udara. Misalnya dengan mengalirkan gas karbon dioksida, melapisi minyak, pengecatan, pelapisan dengan plastik, pembuatan alloy, kemudian perlindungan katoda. Anak-anakku, ternyata peristiwa korosi adalah peristiwa alami, namun kita bisa mencegah terjadinya korosi tersebut. Ternyata belajar kimia itu banyak manfaatnya ya bagi kehidupan kita. Tanpa adanya pengetahuan kita tentang korosi, maka begitu banyak barang-barang yang berharga yang punya manfaatnya akan rusak karena korosi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan share. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.